Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah, Masjid Istiqlal, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam belajarnya. Falam yusalli hatta fatal waqt lazimahu qada'uha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang punya kewajiban untuk sholat, artinya kewajiban sholat itu adalah kita yang sudah dewasa, kemudian tidak ada uzur, tidak sedang haid bagi ibu-ibu ya, atau nifas, tidak sedang pingsan, tidak sedang tidur, itu wajib. Walam yusalliha, sudah masuk waktu, kemudian dia belum melaksanakan sholat, hatta fatal waktu, sehingga waktunya habis. Ada waktu tapi kita masih mengerjakan yang lain, kita masih main-main, atau kita masih melakukan hal-hal lain, sehingga tiba-tiba waktunya habis. Nah, berarti kita ketinggalan sholat untuk waktu itu. Apa hukumnya? Lazimahu qada'uha, harus mengqadha, mengganti sholat tadi. Ini untuk meyakinkan kepada yang berpendapat atau yang mengatakan bahwa sholat itu tidak ada qadha. Ini jelas ditetapkan di sini dan ada hadisnya. Hadis Nabi mengatakan man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari sholat, nah, ketiduran sampai habis waktu sholat, aw nasihatu, atau lupa, saking sibuknya lupa sholat, kerja lagi enjoy, lagi enak ya, lagi banyak kerjaan lagi, sehingga lupa, tiba-tiba waktu sholat habis. Nah, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia masih punya kewajiban untuk sholat ketika dia ingat. Tadi kan lupa, kalau sudah ingat dia wajib, walaupun sudah di luar waktu. Sholat maghrib ini misalnya, kita sibuk dengan pekerjaan, atau kita ketiduran waktu hari sebentar, tiba-tiba kita bangun isya. Begitu kita bangun, kita sadar bahwa kita belum sholat maghrib, kita masih wajib melaksanakan sholat, tapi bentuknya qadha. Sholat itu ada qadha, ada. Kalau ada itu sholat yang dikerjakan pada waktunya. Sholat maghrib dikerjakan pada waktu maghrib, sholat isya dikerjakan pada waktu isya, sholat subuh dikerjakan pada waktu subuh, dan lain-lain. Tapi kalau kita melakukan sholat di luar waktu yang asli, namanya qadha pengganti. Misalnya yang usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqimati, adaan ya, adaan kalau dilakukan pada waktunya. Kalau dilakukan di luar waktu, qadhaan, mengqadha. Makmuman, kalau makmum ya, lillahi ta'ala, itu jelas hadisnya, jelas perintahnya. Wal mustahabbu ayyamdiha 'alal qaul bil hadis alladzi dzakarnahu.
sunnahnya atau dianjurkannya itu begitu kita ingat kita langsung laksanakan. Tadi kan lupa, atau tadi ketiduran, atau tadi ada uzur lain, pingsan. Begitu kita ingat kita sudah boleh sholat. Kalau ibu-ibu begitu bisa sholat, ya, bersuci, mandi junub, kemudian sholat. Mumpung masih ada waktu, gitu. Dari hadis al-Zakanahu, hadisnya tadi. Fa'in akharaha jaza. Kalau diakhirkan boleh, tapi disunahkannya, dianjurkannya, bukan dianjurkannya itu segera. Ya. Kalau ditunda-tunda lagi nanti kelewat lagi. Tapi kalau misalnya masih juga sibuk, ayo dah, boleh. Hukumnya hanya boleh, mubah. Kalau mustahabnya itu tadi alal faul, terus langsung. Jaza lima rawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima ruya, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis dari Nabi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fatadhu salatus subh falam yusalliha hatta kharaja min al-wadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat pada perang Ahzab, ya, saking heroiknya perang, tiba-tiba ternyata ada sholat asar yang ketinggal. Oh, ternyata udah habis waktunya. Nah itu kemudian Nabi begitu ingat, oh kita belum sholat bersama para sahabat. Nabi kemudian untuk mengambil air wudhu itu pergi ke wadi namanya Buthan. Buthan itu lembah, ya, di situ ada ada air. Nah itu pelan, artinya tidak buru-buru Nabi. Nah, ini yang dijadikan dalil bahwa boleh jaza akharaha. Hadisnya adalah itu. Falam yusalliha hatta kharaja minal wadi. Sehingga keluar dari lembah itu. Padahal kan bisa sholat di lembah setelah wudu langsung ke situ. Tapi Nabi masih keluar dari lembah dulu baru melaksanakan sholat. Walau kanat alal fawri lama akharaha. Walau kanat alal fawri lama akharaha. Sekiranya mengqadha itu harus dilakukan segera, alal faur itu artinya segera. Ala, kata kalimat ala itu wajib. Al faur segera, wajib segera. Lama akharaha, maka Nabi tidak akan mengakhirkan seandainya itu harus segera. Ini argumentasi bagi yang mengatakan boleh diakhirkan, ada istilahnya at-tarahi, tidak langsung. Wa qala Abu Ishaq in tarakaha bi ghairi udhrin lazimahu qada'uha 'ala al-qawl. Kalau kita tuh tidak sholatnya itu sengaja, tidak ada uzur, kita malas, masih malas katakanlah, lagi bete. Kemudian lagi bete begitu, waktunya habis, ternyata udah masuk waktu isya. Waduh, kan tidak ada uzur nih, karena malas bukan uzur, bete bukan uzur. Ini dianggap sengaja. Nah, menurut Abu Ishaq, kalau keadaannya demikian, itu mengqadanya harus ketika dia sudah masuk waktu dan dia ingat, dia langsung harus sholat. Ya. Mengqadanya alal qaul, dia langsung. Li'annahu mufridun fit ta'khir. Karena perbuatan tadi itu mufrid. Mufrid itu berlebihan. Diterjemahkan berlebihan juga kurang pas sebenarnya. Artinya tidak ada uzur, dia tidak melakukan sholat. Nah, mufrid di situ. Ya. Hukumnya mufrid. Apa di istilahnya mufrid. Memang
berlebihan sih, tapi begitulah keterangannya. Li'annahu mufritun fit ta'khir, karena dia tidak ada uzur. Wa in fatathu sholawat, kalau yang ditinggalkan itu sholawat, tadi sholat itu berarti satu sholat saja. Wa in fatathu sholawat, tapi jika yang ketinggalan tadi itu sholawat, ada beberapa sholat sejak zuhur, asar, maghrib, alasan apa tadi, lagi malas, lagi bete, ya sebenarnya ini tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh kita dengan alasan bete, dengan alasan malas kemudian nggak sholat, itu tidak boleh. Ya. Tapi kita di fikih ini tetap aja dibahas, mencarikan solusi, ya, mencarikan solusi. Bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat nanti dikodok, bukan itu maksudnya. Tapi udah kadung kan mesti ada juga peristiwa seperti ini. Ada orang yang malas, kemudian sembuh malasnya, mulai sadar, berarti ada ketinggalan beberapa sholat. Wa in fatatuhu sholawat wal mustahabu ayyaqdiha ala tartib. Kalau yang ketinggalan itu tadi zuhur, asar, maghrib, maka mengkodoknya itu tartib. Tartib itu artinya ya zuhur dulu, kemudian asar, kemudian maghrib. Ala tartib. Li'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatathu arba'a salawatin yaumal khandaq. Nabi menurut hadis ini ya, tapi nanti dikatakan dalam keterangan bahwa hadis ini dhaif, munqati'. Dalam menurut di sini Nabi pernah ketinggalan beberapa salat pada perang Khandaq. Faqadaha ala tartib. Maka Nabi mengqadanya dengan tartib. Jadi kalau Nabi ini kan misalnya seandainya hadis ini benar ya, ini dalam keadaan perang. Nah, dalam perang Khandaq itu saking heroiknya perang sehingga tidak sempat, walaupun sudah Nabi juga mengajarkan bagaimana cara sholat ketika perang, tapi kan keadaan perang ini memang ya banyak daruratnya lah ya. Sehingga Nabi ketinggalan beberapa sholat menurut yang di sini, walaupun hadisnya nanti dikatakan itu hadis munqati'. Faqadaha ala tartib, Nabi mengqadanya dengan tartib. Fa in qadaha min ghairi tartibin jaza. Seandainya tidak juga boleh, ya, karena sudah bukan waktunya. Ya, boleh. Tapi tetap yang mustahab, yang dianjurkan adalah tartib. Fa in qadaha min ghairi tartibin jaza li'annahu tartibun istahaqqa lil waqti fasaqata bi fawatil waqt. Kalau dalam keadaan normal memang harus tertib, sholat zuhur dulu, asar, maghrib sesuai dengan waktunya. Tapi karena ini sudah bukan pada waktunya, pendapat Abu Ishaq ini boleh tidak tertib, misalnya maghrib dulu, baru zuhur, baru asar misalnya. Qada is-shaum, seperti hanya mengqada puasa. Wa in dzakara al-fa'itata wa qaddaqa waqtul hadirah lazimahu ay yabda bil hadirah li'anna al-waqt tu'inu laha wa wajabat al-bidayah biha. Jika kita ingat kita belum melaksanakan sholat sehingga al-fa'itah tadi yang ketinggalan, wa qaddaqa al-waqt, kita baru ingat bahwa kita belum sholat, tapi waktu yang ada, misalnya sholat maghrib sudah menjelang isya, baru kita ingat. Nah, kemarin kita udah bahas itu tentang bagaimana kalau waktunya tinggal sedikit. Wa qaddaqa al-waqtu al-hadirah lazimahu ayyata bil hadirah. Kita tuh ada waktu hadir, yaitu kita ingat di waktu maghrib. Tapi tadi kita ketinggalan yang zuhur, yang asar, gitu ya. Nah, ketika ingat itu mana yang didahulukan untuk sholat?
yang hadir pada waktunya ada atau yang qadha. Gitu ya. Jadi dibahas. Lazimahu ayyabda'a bil hadirah. Dimulai dengan sholat yang hadir, yang ada. Karena nanti waktu maghrib, ya. Walaupun sudah mau habis, tinggal takbiratul ihram, kita takbiratul ihram untuk sholat maghrib dulu. Dilanjutkan, maghrib selesai, misalnya sudah kadung, begitu belum selesai tapi sudah masuk waktu isya, nggak apa-apa. Nah, baru setelah itu, setelah maghrib diselesaikan, baru qadha sholat isya, sholat yang tadi yang ditinggalkan asar atau zuhur, gitu ya. Jadi hadir dulu. Li'anal waqta tu'inu laha fawajibat biha. Kama law hadarahu Ramadan wa alaihi shaumu Ramadan qablahu. Waliannahu idza akhara al-hadirah fatat fawajibat al-bidayah biha. Tapi kalau sholat, ini disamakan puasa Ramadan. Kalau kita punya utang puasa pada bulan tahun lalu, ada yang batal, nah, kemudian sampai masuk waktu, mau masuk waktu Ramadan lagi, kita belum sempat menggantinya. Begitu masuk Ramadan kita berniat mengganti, mengqadha yang tahun lalu. Tidak begitu. Kita sholat yang ada, kita puasa yang Ramadan wajib dulu ini, ya. Karena itu wajib. Kalau kita niati di awal Ramadan, kita niati puasa qadha tahun lalu, berarti yang tahun ini kita nggak puasa juga, ya. Jadi kita kena 2 kali. Karena itu kita puasanya tetap puasa ada pada Ramadan itu, kemudian baru nanti setelah Ramadan selesai, kita qadha yang tahun lalu. Ini ada bahasan tersendiri tentang qadha puasa. Ini tadi sudah kita bahas, tapi ini ada syarat yang mungkin kita perlu juga kita baca. Amal hadisul awal fasahih. Hadis awal, hadis tadi yang berbunyi makna ma'an sholatin au nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat karena tidur atau lupa, maka dia segera ketika ingat, ya, segera melaksanakan sholat. Itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Fasahihun fa fi sahih Bukhari an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya sholatan falyusalli idza dzakara. Ini ada hadis lain lagi, ya, yang maknanya sama, yang semakna. Man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa sholat, falyusalli, maka segera dia sholat idza dzakara, ketika dia ingat. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza raqada ahadukum 'anis sholati, jika salah seorang di antara kalian tidur belum sholat atau tidak sholat, au ghafala anha, atau ghafal, lupa, lalai, tidak sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah ketika dia ingat. Ketika ingat, maka sholat jatuhnya sholat qadha, bukan ada lagi, ya. Wa amal haditsus tsani, adapun hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu bentuk bunyinya Nabi sallallahu alaihi wasallam fatat musallatu subh falam yusalliha hatta kharaja min al-wadi. Wa amal haditsus tsani fa fi sahihaini min Imran ibn Hasin radhiyallahu anhu. Kunna fi safarin, ini hadis, ya, hadis ini nih. Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana asrina hatta kunna fi akhiril lail waqa'na waqa'atan wala waqatan ahla indal musafir minha
fama ayqadna illa harrus syams. Jadi pernah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hasin bahwa beliau ini sedang pernah bepergian bersama Nabi, safara ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai malam hanya ketiduran. Waqa'na waq'atan, tidurnya itu sampai karena saking capeknya kayak tidur orang lupa. Waqa'na waq'atan walau qata ahlam 'inda musafir. Pokoknya tidurnya itu nyenyak, lelap dan sangat nikmat. Dan dia katakan ini tidur paling nyenyak, paling nikmat. Karena capek gitu ya. Pernah kita mungkin begitu ya. Ketika capek, tertidur itu indah sekali rasanya, nikmat sekali. Bangun tidur sudah enak lagi badan. Itu karena kecapean. Fama aiqadna illa harrus syams. Sehingga sampai pagi belum salat subuh. Sehingga matahari terbit, kemudian panas menyorot baru terbangun. Karena panas, bangunnya karena panas matahari. Falamma istayqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, syaku ilaihi. Orang-orang, para sahabat itu pada mengadu kepada Nabi. Alladzi asabahum, apa yang menimpanya, ya belum sholat, belum sholat isya, belum sholat subuh misalnya gitu ya. Faqala la dhaira wa la darara irtahilu. Enggak apa-apa. Ayo kita bergerak. Fartahalu fasara ghayra ba'idin thumma nazala fada'a bil wudu'i fatawadda'a. Kemudian Nabi, ayo kita gerak, berjalan itu nyari tempat untuk berwudu ya. Kemudian wudu fatawadda'a wa nudiya bis sholati fa shalla bin nas. Kemudian berarti ini sudah siang ya, pagi sudah siang, itu matahari sudah panas. Nabi bareng-bareng sholat bersama para sahabat karena sama-sama ketiduran, sama-sama kecapean. Wa ma haditsu fawati arba'i sholawati yaumil khandaq. Adapun hadis yang menerangkan tadi di atas bahwa Nabi pernah ketinggalan 4 waktu sholat di perang Khandaq. Farawahu at-Tirmidzi, itu diriwayatkan oleh at-Tirmidzi wa Nasai juga, dan Nasai bin riwayat Abi Ubaidah bin Abdullah. Ya, diriwayatkan dari Abi Ubaidah ibni Abdullah ibni Mas'ud an abihi, dari bapaknya. Wa Abu Ubaidah lam yasma' abahu. Tapi Abu Ubaidah tidak mendengar ini dari bapaknya. Bahwa hadis munqati' la yahtaju bihi. Hadis ini ternyata munqati' menurut syarahnya. Munqati' artinya apa? Terputus. Sanadnya ada yang terputus, tidak nyambung. Ya. Nah, hadis yang munqati', yang an-annya itu dari fulan, ini enggak nyambung, maka menurut ahli fikih ini tidak dapat dijadikan hujjah, tidak dapat dijadikan argumen. Wa yughni anhu hadis Jabir radhiyallahu anhu. Inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jaa yaum al-Khandaq ba'dama gharabat syams faja'ala yasubbu kufar Quraisy wa qala ya Rasulullah ma kittu usalli al-'asra hatta katada shuddahu. Faqala sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaituha. Pernah juga ini hadis ini mungkin hadis yang benar ya, bahwa yang ketinggalan itu sholat asar hingga maghrib hatta faqumna ila budhan ya. Kemudian Nabi mengajak Umar dan sahabat yang ketinggalan sholat tadi ke Wadi Budhan. Wadi Budhan itu ada lembah di Madinah namanya Budhan.
Itu lembah, biasanya lembah kan, kalau lembah itu dataran rendah ya, ada air di situ. Dan nanti ke situ mengambil wudhu. Fatawaddu ali sholati wa tawaddu laha fasalli al-asra ba'da ma gharabat syams. Dan salat isya setelah matahari terbenam. Summa shalla ba'daha al-maghrib. Setelah itu salat maghrib. Nah ini salat maghribnya masih ada waktu, masih panjang, maka didahulukan salat qadha. Ya, qadha dulu baru yang ada. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, habis sekalian sampai di sini, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tinggal keterangan beda pendapat para ulama. Ya, nanti selanjutnya. Tapi intinya tadi bahwa kalau kita ketinggalan sholat, entah itu sengaja atau tidak sengaja, maka kita berkewajiban untuk mengqadha, mengganti. Kenapa? Karena sholat itu memang kewajiban. Kita itu nanti dihisab di akhirat itu dihitung. Kita misalnya dari balik itu umur berapa, jam berapa gitu ya, sampai kita meninggal. Itu kalau kita punya waktu sholat itu misalnya 2 juta waktu, itu nanti kita hitung apakah kita sudah punya waktu 2 juta itu untuk sholat. Sholat itu memang sampai 2 juta itu, yang fardu itu, yang wajib ya. Kalau kurang berarti sholat kita kurang. Nah kalau sudah kita qadha, itu hitungannya sudah penuh itu, walaupun tidak pada waktunya. Tentu ini pahalanya beda ya. Dia berdosa sebenarnya, tapi kita mengqadhanya itu nanti dalam hisabnya itu kita sudah penuh. Nah itu hikmahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau merasa entah waktu muda dulu misalnya pernah sibuk sehingga ada sholat-sholat yang ketinggalan, diqadha sekarang. Sekarang sudah tahu ilmunya, sudah ingat, ya, diqadha sekarang. Mengqadhanya gimana? Kalau misalnya dulu Pak Ustaz, saya lagi masih muda dulu, hitung aja berapa kira-kira, berapa tahun nggak sholat itu, ya. Nah kalau mengqadhanya sekali waktu, nggak mungkin ya. Susah lah ya. Maka bisa diqadha ketika sholat maghrib itu, sholat maghrib aja pertama, terus niat mengqadha yang dulu berapa sholat misalnya. Sholat isya begitu juga, dicicil. Kalau sekaligus susah ya. Nggak kuat, terlalu lama misalnya. Ya, ini ikhtiar. Ya, ikhtiar supaya nanti hitungannya sholat kita itu minimal dekat-dekat dengan ini kalau bisa. Nah, sholat itu yang wajib-wajib itu kenapa kita dianjurkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Itu nanti kalau ternyata kita kurang, kita kadang-kadang sholat tapi mungkin tidak sah, kita nggak tahu karena syaratnya, karena apanya, ternyata nggak sah. Kalau nanti dalam hisabnya itu kita kurang, misalnya seharusnya itu kita sholatnya 2 juta kali, ternyata kita baru 1.800.000 misalnya, kurang 200 misalnya. Itu nanti diambilkan dari pahala sholat sunnah. Kalau kita punya pahala sunnah, kalau kita tidak pernah melakukan sholat sunnah, ya sudah, nggak ada untuk nambelin. Makanya ini perlunya kita rajin sholat sunnah ba'diyah qobliyah, rawatib sunnah itu, ya. Bapak sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ini ilmu yang sedikit ini kita laksanakan, kita pahami, kita laksanakan, dan insyaallah berguna yang bisa menyelamatkan kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an wa huwal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.